Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang where to, poin ke-6 dan ke-7 yaitu tentang T, to be toilet, dan O, to be organized. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami kelompok 3 yang beranggotakan Amara Dwi Sawah, Desi Mualifah, Farhan Yanwar, Mel Agustina, Retno Puja Lestari, dan Septian Nur Aini. Selanjutnya, penjelasan bagian T, to be toilet, akan dijelaskan oleh saudara Farhan Yanwar. Yaitu T, to be Tyler. To be Tyler, T pada waktu disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Aspek ini membutuhkan pengetahuan mengetahui apa yang disukai peserta didik untuk belajar. Jika sebagai pendidik, ada anak yang menyukai tugas kreativitas menulis, maka dari itu pendidik harus mencoba untuk lebih memfokuskan kegiatan instruksional pada apa yang menarik bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu A. Bagaimana mengakomodasikan berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Jawabannya yaitu yang pertama, kita harus mengenali karakteristik setiap peserta didik, misalnya gaya belajarnya. Yang kedua yaitu menyiapkan dan menyediakan bahan ajar atau kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang keempat yaitu melaksanakan tes kemampuan awal untuk mendapatkan informasi pengetahuan sebelumnya. Yang kelima yaitu merancang asesmen yang tepat. Yang keenam yaitu mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan media pembelajaran supaya menarik dan melatih keaktifan peserta didik. Selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan teori Maslow. Berikut ini beberapa upaya dalam memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis. Yang kedua yaitu pemenuhan ketentraman atau kenyamanan. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan bersama atau belonging. Yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan penonjolan. Yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan aktualisasi. Selanjutnya yaitu B. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Kegiatan pembelajaran seharusnya dilaksanakan sesuai RPP yang telah dibuat, mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Namun, ada kalanya proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan rancangan. Karena itu, RPP harus dibuat secara fleksibel sehingga dapat menyesuaikan kondisi kelas. Untuk solusinya, maka guru harus yang pertama, menganalisis hambatan yang terjadi, misalnya sarana dan prasarana yang tidak memadai. Yang kedua, merancang ulang rencana pembelajaran. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap rancangan pembelajaran sebelumnya. Dan yang terakhir, melakukan revisi terhadap rancangan pembelajaran. Selanjutnya, bagian O, to be organized. Dalam bagian ini, untuk mengoptimalkan sebuah pemahaman yang mendalam dengan memiliki ketertarikan dalam belajar dan bekerja agar dapat mencapai pemahaman yang mendalam atas suatu materi atau tugas. Dengan terorganisir serta mengelola waktu dengan lebih efektif dan dapat menghindari gangguan yang dapat menghambat pemahaman yang mendalam. Yang pertama adalah pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, yaitu pengalaman belajar yang mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Untuk peserta didik mengembangkan studi dan pemahaman dengan dunia yang mampu berpikir kritis dan rasa ingin tahu yang dianggap utama dalam pendidikan abad ke-21. Model pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna.
dan peserta didik harus ikut serta keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya belajar materi pembelajaran, tetapi juga menjalani pengalaman belajar yang signifikan dan relevan. Yang kedua yaitu bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Kesalahan dalam pembelajaran dapat terjadi karena berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, ketidakjelasan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru tidak menjelaskan materi dengan jelas. Yang ketiga, yaitu guru menggunakan metode pengajaran yang tidak sesuai dengan cara belajar peserta didik. Dan yang terakhir, kurangnya umpan balik terhadap proses pembelajaran. Kemudian di sini peran TARL atau TARL membantu meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman antara lain. Yang pertama, menekankan kejelasan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendorong pembelajaran yang bermakna. Dan yang ketiga, yaitu memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Baik, untuk yang selanjutnya yakni bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Jadi, sebagai seorang pendidik, mengatur, mengurutkan pengajaran dari pembelajaran dan mempertimbangkan beberapa langkah yang dapat meningkatkan keterlibatan dan efektivitas siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yakni identifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, aktifkan pengetahuan siswa. Kemudian yang ketiga, gunakan beragam strategi pembelajaran. Dan yang keempat, berikan konteks yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian yang kelima, berikan umpan balik yang menarik rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang keenam, fasilitasi kolaborasi dan diskusi untuk memperluas pandangan pengetahuan siswa. Kemudian yang ketujuh, merefleksi dan pemantauan kemajuan dengan melakukan refleksi singkat dan mengevaluasi pemahaman siswa. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.